Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang wirid zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah kita pada kali ini adalah hidayah Allah untuk manusia. Bimbingan Allah untuk manusia. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Atau bimbing kami ke jalan yang lurus. Karena manusia ini memiliki jiwa yang lemah, jiwa yang labil, jiwa yang gampang tergoda. Karena manusia ini memiliki jiwa yang labil, jiwa yang gampang tergoda, jadi potensinya sesat itu sangat tinggi sekali. Jadi manusia hanya bisa selamat dalam menuju kebenaran hanya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya manusia ini memiliki jiwa yang lemah, jiwa yang labil? Dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh telah kami jadikan manusia ini dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan labil, dalam keadaan gampang terombang-ambing, gampang terbujuk rayu. Karena di ayat selanjutnya dikatakan iza masau saru jazua. Apabila ditimpakan kepada manusia berbagai macam kejelekan, berbagai macam cobaan, bertambah keluh kesahnya, bertambah gelisahnya, bertambah labilnya. Walaupun di antara tujuan dari cobaan itu adalah untuk memberikan kenikmatan kepada manusia. Karena cobaan itu ada 3 tipenya. Tipe yang pertama, cobaan itu merupakan azab. Siapa yang diazab? Orang yang senang berbuat dosa. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yatubun. Sungguh akan kami rasakan azab yang kecil sebelum datang azab yang besar agar mereka kembali. Siapa yang diazab? Orang yang senang berbuat dosa. Di antaranya adalah orang yang fasik, orang yang telah tahu dosa
tapi seakan-akan nyaman saja berbuat dosa itu. Orang-orang yang seperti itu Allah berikan cobaan tapi terasa azab. Yang kedua, ada cobaan itu berupa teguran, pelajaran. Untuk siapakah cobaan itu yang merupakan pelajaran? Orang yang beriman tapi cenderung lalai di dalam beribadah. Dia lebih mendahulukan urusan-urusan dunianya. Setelah selesai urusan dunianya, baru dia tunaikan panggilan Allah. Dia taat tapi lalai. Orang-orang yang seperti ini akan Allah berikan pelajaran. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Tunggulah, Allah akan mendatangkan peringatannya, pelajarannya. Tapi yang ketiga, cobaan ini yang berupa ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti akan kami uji kalian dengan sesuatu, dengan rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta benda, dengan diri-diri, dengan buah-buahan dunia. Tapi ujung ayatnya ada yang menggembirakan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Artinya apa? Di balik cobaan ini ada kenikmatan yang Allah sediakan apabila kita sabar. Berarti ada cobaan yang memang untuk menjadikan kita mendapatkan nikmat yang lebih baik. Makanya Allah tidak pernah mengazab hambanya. Allah tidak pernah mengazab orang beriman. Akan tetapi Allah cuma mengujinya apakah dia pantas untuk dinaikkan grade-nya. Apakah dia pantas dinaikkan derajatnya. Apakah dia pantas mendapatkan nikmat yang lebih baik. Tapi rata-rata manusia jarang yang berpikir seperti itu. Yang terjadi apa? Setiap cobaan yang menimpa dia itu merupakan suatu derita, merupakan suatu pelajaran. Jarang yang merasakan ini adalah cobaan yang mengantarkan dia untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik. Dan itulah kelemahan manusia. Apabila ditimpakan kepada dia berbagai macam kejelekan dan cobaan, dia bertambah gelisah. Atau sebaliknya, wa iza ma sawla khairu manwa, berikan kebaikan kepada dia. Dari miskin menjadi kaya, tidak berpangkat menjadi berpangkat, tidak terkenal menjadi terkenal. Pendek kata, Allah berikan kenikmatan kepada dia. Seharusnya apabila Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita bersyukur. Menjadi lebih baik, kita manfaatkan nikmat itu untuk kebaikan. Tapi yang sering terjadi sebaliknya, timbul kekikiran, timbul kesombongan, ya kan? Timbul perubahan sifat yang tidak baik. Innal insana la yatgha ar-ra'a wastaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung dia berbuat melampaui batas, berbuat tidak baik, berperangai tidak baik apabila dia merasa dirinya punya kemampuan. Timbul sombong, timbul angkuh, timbul arogan, emosional menjadi tinggi. Nah, ini dia. Jadi manusia ini memang jiwanya serba salah. Diberikan cobaan, dia bertambah keluh kesahnya, diberikan kenikmatan, dia berubah menjadi orang yang kikir, bahkan menjadi orang yang bersifat tidak baik, angkuh, arogan dan segala macam. Nah, karena kelemahan-kelemahan seperti itu,
manusia berarti rawan sekali akan selamat menuju kebenaran itu. Makanya manusia ini perlu bimbingan dari Allah. Makanya senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang benar. Nah, kalau manusia ingin selamat, maka manfaatkan 4 bimbingan. Yang pertama, bimbingan itu ada di dalam jiwa kita. Apa namanya? Fitrah. Apa namanya? Insting. Apa namanya? Naluri. Jadi dalam jiwa manusia itu sudah Allah berikan kecintaan, kesukaan kepada kebenaran. Jadi kalau fitrah itu terjaga, dia akan mencari Tuhannya. Dan fitrah itu cocok dengan agama yang ada, cocok dengan Islam. Makanya setiap tuntutan agama itu diterima oleh jiwa. Yang bertentangan dengan agama itu akan ditolak oleh jiwa. Contoh, agama menyuruh kita jujur, senang hati. Coba kalau tidak jujur, gelisah dia. Agama menyuruh kita adil, senang dia. Coba tidak adil, gelisah dia. Agama menyuruh kita santun, coba santun, senang jiwa itu. Coba kalau kasar, tak senang dia. Artinya apa? Karena kesenangan dengan kebenaran itu adalah fitrah. Jadi fitrah itu sudah kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jaga fitrah, jaga kesucian hati, kita akan berada di atas kebenaran. Yang kedua, bimbingan itu panca indera. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Lalu kami uji dia. Manusia terlahir kata dunia ini merasakan ujian pertama dari alam rahim ke alam dunia ini. Lalu Allah berikan sarana panca indera. Hati Allah berikan, mata Allah berikan, telinga Allah berikan. Kalau fitrah tadi terjaga, hati ini memiliki sifat yang baik. Mata ini senang melihat yang baik. Telinga ini senang mendengarkan yang baik. Coba kalau di dalamnya bermasalah, hatinya bermasalah, akhirnya bagaimana? Pandangan kita jadi masalah. Senang melihat yang tidak baik, senang mendengarkan yang tidak baik, senang merasakan yang tidak baik dan bersifat negatif dalam kehidupan. Jadi panca indera adalah bimbingan dari Allah untuk manusia menuju jalan yang benar. Lalu yang ketiga, bimbingan itu apa? Akal. Wa 'allama Adamal asma' kullah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Artinya apa? Kemampuan berpikir. Ini mahkota yang akan mengantarkan manusia selamat dunia dan selamat akhirat. Makanya ayat yang pertama turun itu apa? Menyuruh kita berilmu. Iqra. Makanya orang berilmu itu dimuliakan oleh Allah. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makin berilmu dia karena jiwanya bersih, akhirnya makin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi makin berilmu kita, makin terang jalan kebenaran itu untuk kita. Makanya untuk mencari dunia dengan ilmu, untuk mencari akhirat dengan ilmu, mencari dua-duanya dengan ilmu. Jadi makin pintar kita, makin lurus jalan yang akan kita tempuh untuk mencapai hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirat. Dan yang keempat, hidayah itu adalah ad-din, dinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari di luar Islam
pasti dia akan merugi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, bimbingan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi agama merupakan hidayah bagi manusia. Dengan agama kita jumpai semua. Pertama, agama cocok dengan fitrah manusia. Jadi apabila dia menjalankan berjiwa agama dan menjalankan aturan agama dalam kehidupan, jiwanya dia jadi tenang. Agama merupakan makanan jiwa bagi manusia. Karena jiwa manusia ini dari Allah, makanannya pun dari Allah. Apa makannya? Ad-din, agama. Agama ini merupakan sumber penenteram batin bagi manusia. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu tentram jiwanya karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, jiwa akan tentram. Dan agama ini merupakan sumber kebahagiaan secara menyeluruh. Walladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum husnul ma'ab. Jadi orang beriman dan beramal saleh, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia secara menyeluruh. Jadi tanpa agama tidak ada kebahagiaan. Dan agama ini merupakan sumber aturan yang benar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini produknya Allah, ciptaannya Allah. Allah yang paling tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan kita. Dengan petunjuk Allah lah kita bisa selamat mencapai jalan yang lurus untuk mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirat. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, dapat kita simpulkan manusia ini pada dasarnya memiliki jiwa yang labil, jiwa yang lemah, berhadapan dengan cobaan bertambah lemah, berhadapan dengan kenikmatan sering menjadi kikir, bahkan berubah sifatnya menjadi tidak baik, kecuali orang-orang yang berada di bawah bimbingan Allah. Ada bimbingan itu secara fitrah, ada bimbingan itu secara panca indera, ada bimbingan itu secara akal, dan ada bimbingan itu secara agama. Jadi mari kita manfaatkan bimbingan itu agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.